Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan proyek selanjutnya, yaitu pembuatan aplikasi toko buku. Nah, ini sangat sederhana ya, yang saya bilang sebelum-sebelumnya, termasuk juga ya pengalaman saya gitu dalam membuat suatu aplikasi ataupun menuju ke suatu sistem. Itu kan kita harus membuat simpel-simpel dulu lah. Dari simpel yang itulah akan membuat satu konsep yang besar, satu sistem yang sangat-sangat besar. Tidak ada suatu sistem itu jadi langsung. Biarpun sudah sistem jadi yang sudah lagi langsung, itu kan butuh proses yang panjang gitu kan. Ketika kita membuat satu rumah, pasti kan mungkin ya rumah kecil dulu atau apalah gitu kan, mau dikembangkan gitu kan, ataupun membuat suatu aplikasi yang menjadi sangat-sangat besar. Itu pun juga kan ada pondasinya dulu, awalnya dulu lah. Kamu kan sudah saya bahas sebelumnya, membuat Facebook pun, WhatsApp pun, ini yang sewas sekarang ini karena kita sudah lihat dari awal, maksudnya penggunaan awalnya. Tapi ketika dari awalnya tidak seperti itu juga. Oke, nah, dalam tidak memperpanjang lebar, kita buat, saya sudah buka nih seperti ini ya. Karena kita melanjutkan proyek perpustakaan. Di dalam proyek perpustakaan itu ada kumpulan beberapa aplikasi. Oke, klik di sini. Seperti biasa, di close saja. Seperti biasa, ini kebetulan belum yang sebelum-sebelumnya, sederhana, nominal, tiket bus. Nah, sekarang kita membuat aplikasi toko buku. Klik kanan pada sininya, add underscore. Oke. Kemudian tulis di situ FRM atau aplikasi, saya namakan aplikasi saja. Tidak usah lah. Toko buku. .vb. Oke. Kemudian kita buat di sininya, kita seperti biasa control box-nya kita hilangkan. Ya, control box-nya ini menjadi false. Oke. Kemudian pada form, pada teksnya, pada teks kita namakan aplikasi toko buku. Oke. Nah, kemudian kita buat objek-objeknya dari label, text box, dengan yang lain. Kita rapikan saja, kita jadikan satu pada menggunakan group box. Sini. Nah, pada teksnya tulis di situ data buku. Ya. Kemudian kita menggunakan combo box seperti yang project tiket bus ya, karena pada buku ini kita andai kata ada BK007 untuk buku apa gitu kan. Nah, kita gunakan combo box di sini. Maaf label dulu, label di sini. Nah, kemudian copy saja, bikin 4. Nah, kemudian labelnya satu itu kita pada teks tulis kode buku. Nah, kemudian yang kedua nama barang. Kemudian di situnya harga buku. Kemudian di sininya jumlah buku yang dipesan, mungkin yang dipesan. Ini kepanjangan ya, mungkin saya hapus saja lah. Oke. Nah, kemudian pada objek berikutnya menggunakan text box. Di sininya text box linknya, text box barangnya apa, di copy saja, Ctrl C Ctrl V di sini. Nah, mungkin di sini. Kemudian ini juga sama. Nah, di sini kita gunakan combo box pada kode buku. Combo box. Nah, tidak disesuaikan saja menurut Bapak Ibu atau saudara ingin
yang beda gitu ya, dipersilakan saja bagaimana baiknya. Ya itulah kenapa kita membuat suatu sistem itu pasti dari awalnya aplikasi, dari lama-lama pasti akan berubah. Makanya saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, membuat aplikasi yang simpel saja dulu. Nanti dengan pengembangan dan lama-lama akan apalagi kalau kamu membuatnya itu ingin sesuai di lapangan, itu akan pasti akan berubah. Itu pasti dengan sendirinya. Karena mau nggak mau kamu harus update gitu kan. Kemudian Ctrl C kita copy aja daripada lama di sini. Nah, kemudian di sini kita hapus. Nah, kita naikkan di sini, naikkan di sini, naikkan di sini. Nah, kemudian kita hapus di sini. Pada teksnya kita ganti total bayar. Nah, kemudian di sini uang bayar, uang yang dibayar. Terusnya uang kembali. Oke. Nah, di sininya, kemudian di sininya kita ini kan kita sesuaikan, mungkin kita samakan saja dengan yang ini. Kemudian di sininya, kemudian di sini kita sesuaikan, oke. Kemudian kita tunggu buat tombol. Di sini tombolnya, tombol di sini, nah, tombol atau bottom. Nah, tombol pertama itu, nah kemudian di sini kita buat tombol kedua. Nah, di sini kita buat tombol keluar. Nah, di sini kemudian kita jangan lupa disimpan. Nah, button pertama atau tombol pertama kita tulis di sini hitung. Nah, kemudian di sininya batal hitung. Nah, kemudian di sininya keluar aplikasi. Oke, keluar aplikasi. Kita simpan. Oke. Kemudian setelah selesai kita buat semua, sekarang kita namakan dulu. Nah, namakan dulu di sininya. Nah, namakan dulu di sini penamaannya ya. Terus di situ KD buku. Saya ikuti ini sama persis yang ada di buku saya. Jadi kalau ibu bapak atau saudara ingin merubah atau menggunakan format sendiri, penama sendiri, silakan saja. Jadi disesuaikan pada codingannya. Terusnya textbox 2 ini txt nabuk atau nama buku. Di sini txt harga. Kemudian di sini txt jumlah. Kemudian di sini txt total. Kemudian di sini txt bayar bayar. Di sini txt kembalian. Nah, di sini kita namakan BTN hitung. Di sini kita namakan BTN batal. Di sini kita namakan BTN keluar. Oke, itu kita simpan. Nah, kemudian yang paling gampang dulu saja yaitu apa? Kita klik 2 kali pada keluar, klik 2 kali, tulis di situ frm utama .show me close. Oke. Seperti biasa, karena arahnya ke sini. Oke, kalau sudah kita klik pada FRM utama, biar langsung saja klik 2 kali pada FRM utama. Kemudian klik ke sini. Nah, sudah ada, saya buat ini kebetulan toko buku. Ya. Toko buku. Klik 2 kali, kamu buat saja bagi yang belum. Kebetulan saya sudah buat. Klik 2 kali pada toko buku, pada menu stripnya. Nah, kita copy saja daripada lama-lama. Nah, copy, Ctrl C. Nah, di sini kita ganti FRM toko buku. Oke. Akan sama kebetulan untuk apa? Kita menulis lagi. Simpan.
Kemudian kembali lagi pada toko bukunya. Oke, sini. Ini kita close aja ya, daripada terlalu mempusingkan gitu kan. Oke, kalau sudah kita buat di sini 0, kan saya sudah bilang kan nilai itu lebih baik 0 dibanding kosong kan, karena 0 itu nilai, kalau kosong tidak ada. Pada teksnya bikin 0 ini, terusnya di sininya otomatis 0 juga, otomatis akan berdiri sendiri ya. Kemudian 0 lagi, kemudian 0 lagi. Oke. Ya pun nanti hitung-hitungannya akan ada di situ kan. Oke. Yang pertama, ini kan kebetulan contoh, ini kan kode buku nih. Kita contohkan BK001. BK001 ini umpamanya sebagai buku praktikum. Nanti namanya buku praktikum, harga bukunya 75.000. Nah, ini kan otomatis, daripada nanti ada kesalahan, kita jadikan saja 3 ini, 1, 2, 3, kita jadikan sebagai enable, ataupun, salah. Kode bukunya ini tetap, kan kalau enable nggak bisa, salah, maaf. Nama barangnya dan nama harga buku barangnya kita jadikan enable. Jadi nanti nggak bisa diedit. Nah, kalau di sini enable, oke, menjadi false. Nah, di sini juga sama, false juga. Oke, yang ini, nah, biar tidak bisa diedit, sebenarnya tidak usah lagi pakai enable. Kalau combo box, kita cari saja. Nah, ini drop down style, ya, udah ganti menjadi drop down list. Nah, oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Oke, kita langsung buat codingan ya. Oke, klik 2 kali pada form. Pada klik 2 kali karena kita buat dulu nanti di sininya ada form. Oke, nanti otomatis kita buat dulu di sini, nanti otomatis langsung keluar yang ini combo box. Oke, caranya kita buat dulu sub tersendiri atau public sendiri, sama saja saya bilang sub sama public. Memang bagusnya sih public, tapi saya mohon maaf tidak membahas pergantian public itu, tapi ini tuh persingkat saja. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal di komen saja lah. Sub umpamanya isi kode. Nah, tulis di situ kode buku. Nah, kode buku dari mana ya? Yang ini kan kode buku nih. Nah, kode buku titik item clear. Nah, kemudian kode buku titik item, nah terusnya add kurung buka umpamanya, nah itu pilih, kemudian ini, nah terusnya kd buku item add, nah kurung buka, tulis di situ umpamanya BK 001. Nah, di copy saja biar tidak terlalu lama. Ya, nanti tinggal dikondisikan aja, ada beberapa jumlahnya. Nah, umpamanya ini 2, sini 3. Kita kalau di buku saya mungkin lebih dari 3, tapi dikondisikan saja. Pada buku, nah, terusnya selected index sama dengan 0. Nah, di sini kalau sudah dibuat nih yang ini, kita panggil isi bukunya di form load. Utama form load itu pertama kali muncul di loading ya ini. Nah, terus di situ isi. Jika sudah, kita testing, kita running. Oke, nah, Siska 1, 2, 3, kemudian login. Oke, terusnya toko buku. Klik. Nah, kenapa belum muncul? Nah, dikarenakan ini belum kita panggil. Nah, belum kita panggil. Saya mohon maaf, di sini belum kita panggil. Nah, di sininya nih belum kita pilih, cuma baru munculnya. Saya mohon maaf. Tapi sudah cukup lah, ini sudah ada, berarti sudah benar. Nah, kita exit saja dulu. Nah, kalau sudah kita akan membuat
agar ketika muncul di sini, ketika klik di sini akan muncul di sini, gitu kan. Caranya seperti biasa, karena di sini kita klik 2 kali yang ini. Nah, baru kemudian kita tulis di situ jika if, saya besarkan dulu di sininya. If tulis di situ kd buku dot text sama dengan kutip 2 kali yang mana? Yang ini kan 001. Nah, BK 001. Nah, mau ditampilkan yang apa? Yaitu TXT. Yang mau ditampilkan yang mana? Yang ini. Dengan yang ini. Makanya TXT nabuk dot text sama dengan umpamanya buku tulis. Nah, kemudian apa dan apa? TXT harga dot text umpamanya di situ 15.000. Oke. Nah, jadi ketika tampil klik di sini yang BK01 akan muncul di sini dan di sini. Nah, kan kita udah ada 3 kan? Ada 3 nih. 3 kita copy saja. Copy. Nah, mungkin 3 saja. Tapi maaf, mohon maaf, karena if itu kan cuma satu ini saja kan, cuma ini saja. Tapi inginnya selain dari if, maka ditulis di situ else if masih hubungannya dengan as di atas. Nah, baru di copy saja di sini, di copy di sini. Nah, di sini BK02 umpamanya di sini, umpamanya buku gambar, buku gambar. Nah, di sininya umpamanya 25.000. Oke, di sininya copy saja tempat reklamasi ini. Kemudian BK03 umpamanya buku praktikum, buku komputer, ya kan, harganya 35.000 gitu kan. Nah, oke, nanti disesuaikan kalau ada 4, ada 5. Coba kita testing, jangan lupa disimpan. Nah, oke. Siska 123 login, oke. Aplikasi toko buku. Klik di sini. Muncul kan benar? Nah, benar. Nah, gitu. Oke, sip. Oke, sip. Oke, kita buat di sini. Nah, kebetulan saya ingin kalau sudah, kebetulan saya ingin tulis di sini, Mas, Mbak. Ketika 4 akan muncul otomatis di sini gitu kan. Jadi ketika diisi gitu kan, langsung otomatis gitu. Jadi ketika ada diisi, klik 5 gitu. Langsung otomatis total bayar. Klik 7 di otomatis. Tapi berdasarkan harga buku dikali jumlah buku. Memang ya, saya akui, saya jujur saja ya, ini sistem kan aplikasi ini kan maklum lah aplikasi kan. Bagaimana kalau nanti ada pertanyaan mahasiswa begini, Pak, kalau saya pesannya ada 2 buku gimana Pak? Ya itu yang saya bilang, itulah dibutuhkan pengembangan atau developer, pengembang gitu kan. Jadi ketika kita membuat suatu aplikasi gitu kan, sistem saja butuh pengupdatean, butuh penyesuaian, apalagi aplikasinya itu gitu kan. Saya jujur, ketika membuat suatu aplikasi yang sederhana, saya kasih ke orang, senang gitu kan, bagus. Tapi berjalannya waktu, Pak Son kalau begini gimana Pak Son? Nah itulah yang dibutuhkan, kita harus update gitu kan. Kita nggak bisa membuat aplikasi itu ini kasih suka nggak suka ya sudah. Beda dengan makanan gitu kan. Makanan sudah jadi, suka nggak suka ya sudah gitu kan, nggak beli lagi gitu kan. Tapi ini kan aplikasi ini kan harus menyesuaikan dengan lapangan. Biarpun tidak semua suatu sistem atau aplikasi tidak harus semerta-merta apa yang dimaui gitu kan. Tapi minimal gitu kan. Jadi nanti bagi yang tadi saya bilang, bagaimana kalau saya pesan ini, kemudian saya pesan ini juga, ya otomatis harus 2 kan gitu kan. Harus 2 atau namanya 2 report sendiri nanti terakhir. Ini kan sebagai contoh. Jadi otomatis kita klik 6, nanti 25.000 dikali 6 jumlahnya langsung muncul di sini gitu kan.
Oke, caranya gimana? Gampang. Oke, caranya ketika klik di sini, otomatis akan keluar di sini. Makanya kan ini awalnya nih, ini awalnya. Jadi otomatis ketika klik di sini atau input di sini akan keluar. Makanya ini akan dikalikan ini. Hasilnya ini, gitu kan? Makanya klik 2 kali di sini, klik 2 kali di sini. Oke, sudah. Kemudian tulis di situ yang mau dikeluarkan di mana, yang ini kan, txt total kan, txt total dot text, oke, sama dengan file. Nah, file kurung buka. Nah, di sini harga buku, sini kan, harga buku txt harga dot text, nah, dikali file value kurung buka txt jumlah dot text. Nah, oke. Nah, ini mungkin sebagai suatu ide ya, suatu ataupun suatu konsep nanti untuk pengembangan itu kan. Banyak mahasiswa kadang bertanya, Pak, kalau langsung input keluar nggak bisa, Pak, tambah harus di tombol enter bisa nggak bisa. Nah, itu makanya saya bilang jangan membuat bingung gitu. Memang pertama mau awal gitu. Oleh sebab itu saya bilang, kalau sudah ada kamu dapat channel 1 atau ilmu yang kamu ingin pelajari itu dulu, cukup kuasai dulu. Kalau ingin benar-benar kuasai, kalau sudah kamu cari referensi lain dengan sendirinya, dengan sendirinya. Itu yang saya bilang sebelumnya kan, ketika kita pergi ke Subang atau kemana gitu kan, atau ke Bandung itu pasti awalnya kan tanya pertama kali kan itu, informasi pertama kali kan itu, oh lewat sini. Ketika kita sudah sekali, 2 kali, 4 kali gitu kan, baru kita cari referensi, oh ternyata ini lebih mudah. Jadi persilakan, tidak ada yang salah dari ilmu yang didapat. Yang salah kenapa kita tidak belajar dan kita ambil informasi tersebut dan kita telaah satu. Oke, kita coba ya, kita testing, jangan lupa. Nah, terusnya Siska 123 login. Nah, sini toko buku. Nah, sebagai contoh ini kan, harganya umpamanya berapa? Umpamanya 6, otomatis kan. Nah, sininya berapa? Gitu kan. Ini berapa? 7, otomatis dia. Oke. Nah, tapi kalau dia begini dia nggak bisa lagi itu kan, langsung 0 kan. Nah, ini berapa? 6. Nah, nggak bisa kan. Nah, gitu kan, otomatis. Nah, ini 10. Oke. Kalau sudah, kemudian tombol hitung. Nah, tombol hitung otomatis. Nah, Pak, bisa nggak Pak? Ini ada ide kemarin tuh mahasiswa pas saya praktikkan sebelum saya buat konten ini. Bisa nggak Pak saya menggunakan tombol hitung ini? Dipersilakan. Itulah gitu kan, dipersilakan. Saya hanya memberikan umpan gitu kan. Untuk mendapatkan hasil atau metode yang terbaik itu tergantung Bapak Ibu atau saudara gitu kan. Saya hanya memberikan informasi, memberikan ilmu yang saya bilang dari channel saya itu, mari berbagi. Ilmu ketika ingin kamu menguasai harus berbagi, karena dengan berbagi itu, memberi itu kan otomatis kamu ingat. Ketika itu kamu dapat masukan juga dari mahasiswa gitu kan. Saya jujur saja belajar dari A, B, C, dapat ilmu, oke saya kuasai dulu, baru habis itu saya cari lagi yang lain. Oke, ini kan menggunakan tombol ya, jadi kita tombol hitung itu, nah jadi tombol hitung itu antara uang bayar dikurangi dengan uang total bayar. Nanti uang kembalinya otomatis di sini, gitu kan. Caranya gimana? Nah, di sini kan, klik 2 kali tombol BTN hitung atau tombol hitung. Nah, kemudian kita mau kembalikan di sini kan, mau keluarinnya kan, gitu kan. Karena kan ini kan objeknya mau kita klik gitu. Nah, keluarnya di mana? Di sini kan. Nah, itu kan txt kembali, berarti txt kembalian dot text sama dengan file value file. Nah, kemudian ini kembalian dari mana? Ya ini uang bayar kan dikurangi sama ini kan kembalian. File txt bayar dot text kurung buka dikurangi dengan file txt
total.text. Nah, di sini langsung coba kita testing. Nah, Siska 123 login. Nah, contoh kita pilih yang ini kan, umpamanya beli 2, nah, kan 70.000. Uang kembali, uang dibayar berapa? 10.000. Nah, ini kan langsung keluar, nah 3.000 gitu kan. Dia otomatis dia langsung keluar sendirinya gitu kan. Jadi bisa diinikan lah gitu kan. Kalaupun ini ya mungkin ada error, mungkin besar tuh ada error dia, atau juga nggak bisa gitu kan, karena mengingat beda gitu kan. Sebenarnya sih bisa aja, ini langsung otomatis min kan, cuman kan kalau di sini nah langsung otomatis gitu kan. Tinggal dikondisikan saja ya, karena juga saya pernah mencoba gitu kan, ada errornya bagaimana gitu ya, ternyata nah, ini tidak perlu kan. Tadi biasanya sih error ya, mungkin karena tidak ada value atau apalah gitu kan. Nah, itu langsung min, berarti tidak bisa gitu kan. Nah, kalau sudah ini uang kembaliannya, nah, kita ganti saja menjadi, biar kita bisa diedit gitu kan, menjadi enable. Oke, terlepas. Oke, kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kemudian tambah terhitung, kita gunakan saja ya yang mungkinlah kita panggilkan langsung di sini, menggunakan sub baru, sub bersih. Nah, kemudian tulis di situ kd buku dot item clear, terusnya txt apa tuh nabuk. Nah, jadikan di sini menjadi salah text sama dengan itu. Nah, terusnya txt harga dot text sama dengan ketik 2 kali, oke, txt jumlah. Nah, bisa menggunakan clear juga bisa, ini sebagai referensi. Nah, kemudian di sini, nah gitu. Nah, terusnya di sininya txt total text sama dengan ketik 2 kali, terusnya txt bayar text sama dengan, terusnya txt kembalian text sama dengan. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kalau sudah, kita langsung buat di sininya yaitu bersih. Oke. Simpan, coba kita testing. Siska 123. Oke, kita coba di sininya toko bukunya. Nah, di sini mau beli 3, harganya 100.000. Oke, hitung. Oke, 25.000 ya kemudian. Nah, langsung keluar. Nah, gitu kan. Nanti kita berarti kita ini harus di ini ya. Harus di apa namanya? Salah lagi nih, dikarenakan apa? Dikarenakan kita ada yang kurang di sininya, yaitu tambahkan di sini isi kode. Nah, habis itu langsung difokuskan ke txt jumlah. Kita isi kode mana sini, isi kode itu, isi kode hapus txt jumlah teks. Salah, fokus salah. Coba kita coba. Di sini 23, di sini 50.000. Oke, di sini 5.000 ya, batal hitung. Oke, tuh terbantu kan? Batal hitung. Nah, oke, seperti itu. Oke,
ada yang kurang juga sebenarnya sih, pakai 0 juga ya juga bisa sih, pakai 0 di sini langsung otomatis ya. Kalau memang ada yang nuansa kurang, oke kita ini kan saja di sininya tambahkan 0, sininya 0, jumlahnya 0, 0, sininya 0, sininya 0, sininya 0 juga. Oke, coba kita coba testing, save. Oke, Siska 1, 2, 3. Coba di sini umpamanya 3, di sini 80.000, dan kembali 5.000 langsung sip. Oh, mohon maaf di sini dikarenakan kenapa tidak bisa, karena ini kan penjumlahan apa tuh, perhitungan ya. Jadi kita uang bayar kita hapus saja, sini uang hapus, sini aja uang bersama. Oke, ya sini kan. Nah itu ya. Oke, kalau sudah coba testing. Itulah kita gunanya, butuh testing, testing dan testing gitu kan. Oke, di sininya umpamanya 2, di sininya umpamanya 50.000, itu ya pas kan. Oke, kita ulang lagi, sini umpamanya 5, umpamanya di sini 200.000, sip. Oke, langsung batal. Oke, langsung kita keluar, oke lagi. Akhirnya selesai, biarpun mohon maaf ada lompat-lompat, ada kebingungan, saya mohon maaf. Jika mahasiswa atau didik saya, silakan baca di buku atau ketemuan langsung. Bagi yang di luar dari mahasiswa saya atau mahasiswa ataupun orang yang ingin belajar tentang komputer dengan saya di channel saya, ya tinggal di komen saja lah gitu ya. Mohon maaf kalau memang banyak kekurangan. Ya inilah saya bilang, belajar ya pastilah penuh dengan updatean. Belajar A, besoknya nanti suatu saat B. Apa yang kita pelajari belum tentu bisa dipakai nanti ke depannya. Oleh sebab itulah kita butuh harus mengupdate, menyesuaikan lah dengan ilmu yang kita dapat. Kan? Terima kasih, mudah-mudahan sangat-sangat berguna bagi yang lain, dan terutama untuk saya dan untuk mahasiswa saya dan didik saya dan ingin belajar komputer di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.